Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelum itu perkenalkan nama saya Ahmad Basom Faras Munandar, NIM 349. Perkenalkan, nama saya Laras Tiara Nabila Septiasari 078. Saya Hajar Sari Alzara dengan NIM 332. Saya Intan Isrolia Zahra dengan NIM 082. Saya Ripka Nabitupulu dengan NIM 206. Pada video ini kami akan mempresentasikan proyek sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis Internet of Things atau IoT. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pemantauan kondisi lingkungan secara real time, khususnya pada bidang seperti penyimpanan makanan, farmasi, dan logistik cold chain. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang dan masalah hasil proyek kami, yaitu dalam dunia bisnis, menjaga suhu dan kelembapan merupakan hal yang sangat penting. Sebagai contoh, pada penyimpanan vaksin atau makanan beku, suhu harus selalu berada dalam rentang tertentu. Jika terjadi perubahan suhu, kualitas produk bisa menurun bahkan rusak. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah proses monitoring masih dilakukan secara manual. Artinya, petugas harus mengecek kondisi secara langsung tanpa adanya sistem otomatis. Selain itu, data tidak tersimpan dengan baik sehingga sulit untuk melakukan analisis atau evaluasi. Masalah lainnya adalah tidak adanya monitoring secara real time. Ketika perubahan suhu sering kali terlambat diketahui sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Berdasarkan masalah di atas, kami membuat solusi berupa sistem monitoring berbasis IoT. Sistem ini berisi membaca suhu dan kelembapan secara otomatis, menampilkan data secara langsung, mengirim data ke cloud, menggunakan ThinkSpeak, menyediakan grafik yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Dengan sistem ini, proses monitoring menjadi lebih efisien dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arsitektur sistem. Yang pertama ada import library. Pada bagian awal program, saya mengimpor beberapa library yang digunakan dalam sistem ini. Mulai dari input wifi.h sampai dht.h, di mana wifi yaitu sebagai koneksi internet, lalu ThinkSpeak sebagai kirim data ke ThinkSpeak, DHT sebagai membaca sensor, dan ada VERT yaitu OLED. Library ini memungkinkan sistem bisa membaca sensor, menampilkan data, dan terhubung ke internet. Lalu ada konfigurasi sensor, define DHT-PIN, itu sensor DHT22 dihubungkan ke pin 4 pada ESP32 dan digunakan untuk membaca suhu serta kelembapan. Lalu ada variabel data. Variabel itu digunakan untuk menyimpan nilai kelembapan, suhu, dan heat index. Lalu ada konfigurasi OLED, define screen width 128. Bagian ini digunakan untuk mengatur ukuran layar OLED dan menginisialisasi display.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada konfigurasi Wi-Fi dan ThingSpeak dengan kode CAR SSID Walk Request. Ini di sini dilakukan agar konfigurasi jaringan Wi-Fi serta channel dan APK dari ThingSpeak yang digunakan untuk mengirim data. Yang selanjutnya ada interval pengiriman data dengan kode unstrictnet long previous milis sama dengan 0. Ini merupakan sistem untuk mengirim data setiap 20 detik agar sesuai dengan batas minimum pengiriman pada ThingSpeak. Yang selanjutnya ada fungsi setup. Fungsi setup ini dijalankan sekali saat sistem pertama kali aktif, yang berisi inisialisasi serial, inisialisasi sensor, inisialisasi OLED, koneksi Wi-Fi, dan inisialisasi ThingSpeak. Ini berfungsi untuk memastikan semua komponen siap sebelum sistem berjalan. Untuk yang selanjutnya ada fungsi loop atau inti dari program ini. Dengan yang pertama ada membaca sensor dengan kode sama dengan dht.readHumidity atau temp sama dengan dht.readTemperature. Ini untuk sensor membaca data secara real time. Yang kedua ada validasi data dengan kode if isnan_hum _2 isnan_temp. Ini digunakan untuk memastikan data agar tidak error. Yang ketiga ada hitung heat index. Ini dengan kode heat sama dengan dht.compute_heat_index temp hum false. Ini untuk menghitung suhu yang dirasakan berdasarkan kelembapan. Yang keempat ada tampilan ke OLED. Ini untuk data suhu dan kelembapan ditampilkan ke layar OLED sehingga bisa dipantau secara langsung. Yang kelima ada status Wi-Fi untuk menampilkan ikon apakah Wi-Fi terhubung atau tidak. Yang keenam ada kontrol interval digunakan untuk mengatur agar data dikirim setiap 20 detik. Yang ketujuh yaitu kirim data ke ThingSpeak. Ini data dimasukkan ke field yang berbeda di ThingSpeak. Yang kedelapan ada eksekusi kirim data. Untuk data dikirim ke server cloud. Yang kesembilan ada cek status. Jika 200 berarti berhasil, jika tidak berarti gagal. Kemudian ada fungsi connect Wi-Fi. Fungsi ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi. Yang merupakan fiturnya ada mencoba koneksi ulang, menampilkan animasi di OLED, dan menampilkan status berhasil atau gagal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan sistem yang telah kami buat. Kami menggunakan Walkui untuk membuat sistem ini atau pendeteksi suhu ini. Di sini saya akan menjalankan simulasi. Wifi-nya sudah connect. Ini sudah terlihat nilai suhu dan kelembapannya. Nilai tersebut langsung ditampilkan pada layar OLED. Selain itu, data juga muncul pada serial monitor yang ini, menunjukkan bahwa sistem sedang berjalan dan mengirim data ke server. Selanjutnya saya akan membuka ThingSpeak. ThingSpeak yang kami gunakan, dan data suhu dan kelembapan yang telah diukur sistem kami sudah terlihat di ThingSpeak.
ThinkSpeak ini Untuk melihat bagaimana sistem respon perubahan kondisi, saya akan mengubah nilai suhu dan kelembapan pada sensor. Saya akan mengubah secara manual. Nah, di sini saya akan mengubah suhunya secara manual. Oke. Kita akan melihat ThinkSpeak dan dia langsung berubah. Dan setelah beberapa detik, data di ThinkSpeak ini juga mengikuti data yang telah saya ubah tadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang telah kami buat mampu melakukan monitoring secara real time dan terintegrasi dengan cloud, yaitu ThinkSpeak. Sekian simulasi dan penjelasan dari kami. Silakan ditutup oleh moderator. Sebagai kesimpulan, sistem yang telah dibuat mampu melakukan monitoring suhu dan kelembapan secara otomatis, menampilkan data secara lokal, serta mengirimkan ke cloud untuk pemantauan jarak jauh. Sistem ini memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi monitoring, mengurangi resiko kerusakan produk, serta menyediakan data yang dapat digunakan untuk analisis. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan notifikasi atau jika suhu berada di luar batas normal, misalnya overheat atau gimana-gimana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.